Kecamatan Kepanjen adalah ibu kota Kabupaten Malang dengan luas wilayah 4.387,7 hektar, terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa. Komoditas utama Kecamatan Kepanjen adalah tanaman pangan, yaitu padi. Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu lumbung pangan Kabupaten Malang dengan luas wilayah sawah 2.413 hektar, tegal 1.179 hektar, dan pemukiman 795,7 hektar. Kemitraan jagung di Kecamatan Kepanjen dilaksanakan di beberapa desa. Kemitraan yang dilaksanakan di Kecamatan Kepanjen bekerja sama dengan beberapa perusahaan pembenihan yang ada di Kabupaten Malang sebagai pusat penyedia benih untuk Kabupaten Malang. Tebu merupakan salah satu komoditi unggulan tanaman perkebunan di Kecamatan Kepanjen. Luas tanaman tebu di Kecamatan Kepanjen dengan luas 560 hektar. Taman Curhat terletak di Desa Curungrejo. Taman Curhat merupakan ruang terbuka hijau yang difungsikan sebagai tempat bersantai warga dan petani untuk edukasi generasi milenial pertanian. Taman Puspa merupakan tempat ruang terbuka hijau terletak di Jalan Lintas Barat Kecamatan Kepanjen. Wisata edukasi Taman Refugia terletak di Desa Jatirejoyoso. Di Taman Refugia ini juga digunakan sebagai sekolah alam bagi PAUD setempat. TPA Talangagung adalah tempat pengolahan sampah dan pembuatan pupuk organik serta biogas yang digunakan dan dimanfaatkan untuk bahan bakar bagi masyarakat sekitarnya. Desa Sengguru merupakan pusat budidaya tanaman hidroganik. Budidaya tanaman ini merupakan integrasi antara budidaya sayur dan perikanan. Wisata edukasi peternakan Milkindo terletak di Desa Tegalsari. Milkindo merupakan salah satu pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya dengan komoditas utama susu serta olahan lainnya yaitu susu, keju, dan yogurt. Di Desa Tegalsari juga terdapat budidaya bebek peking dari proses breeding sampai pembesaran, serta sebagai tempat magang petani. Komoditas utama di Kecamatan Kepanjen adalah padi. Dan kita tahu
tahu bahwa gabah beras adalah merupakan komoditas strategis dalam peningkatan kehidupan sosial ekonomi baik regional maupun nasional. Upaya yang dilakukan adalah dengan sistem tunggal jual, di mana gabah dijual nanti setelah harga yang layak bagi petani. Langkah-langkah yang dilakukan oleh petani nantinya yaitu pertama, lumbung pangan. Gabah dimasukkan ke lumbung dalam jangka waktu tertentu sampai menunggu harga yang layak untuk petani. Selain itu sebagai cadangan pangan di tingkat regional. Yang kedua adalah isi gudang, di mana gabah dimasukkan dalam besi gudang dan nantinya akan mendapat besi yang bisa dijaminkan ke bank apabila suatu saat petani atau kelompok tani membutuhkan biaya. Peran desa dalam mendukung bidang pertanian di BPP Kepanjen selama ini sangat mendukung sekali. Salah satunya adalah dari beberapa desa sudah mengalokasikan dana ADD untuk kemajuan pertanian. Dana ADD sebagian untuk pelatihan di dalam kelompok tani, juga untuk membangun infrastruktur pertanian. Intinya untuk pertanian ke depan, bahwasanya kita bersaing dengan industri 4.0 ini, kita dituntut untuk kerja keras, bahwa penyuluh itu harus kreatif, mempunyai ide-ide yang brilian agar petani bisa menerapkan inovasi teknologi tersampaikan oleh petani dan diterapkan oleh petani untuk kesejahteraan petani. Dan harapannya nanti bahwa Indonesia tidak ketergantungan oleh impor. Potensi wilayah kerja saya meliputi Desa Semburu, Desa Kemiri, dan Desa Jatirejoyoso. Mereka memiliki potensi tanaman pangan meliputi padi dan jagung. Untuk kelompok wanita tani memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanami tanaman pekarangan meliputi tanaman buah serta memanfaatkan teknologi hidroganik, yaitu menanam sayuran serta kombinasi dengan ikan lele. Dari hasil pemasarannya, kami bekerja sama dengan pihak desa untuk bantuan sosial. Potensi yang ada di Desa Jatirejoyoso yaitu mengangkat edukasi wisata refugia untuk salah satunya penanganan hama dan penyakit secara ramah lingkungan, serta di situ juga ada sekolah alam serta yang akan dilanjutkan dengan wisata petik sayur. Saya penyuluh pertanian di wilayah binaan memegang 4 desa, yaitu Desa Turungrejo, Desa Sukoraharjo, Kelurahan Ardirejo, dan Desa Talangagung. Ada beberapa potensi di wilayah binaan saya, yaitu secara umum padi, ya. Di 4 desa ada semuanya padi, dan untuk jagung ini ada 2 desa yang sudah bermitra, yaitu di Desa Talangagung dan Desa Turungrejo. Untuk wisata atau potensi wisata edukasi, yaitu ada Taman Curhat di Desa Turungrejo yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk edukasi para tani dan milenial. Untuk itu juga didukung dengan adanya beberapa wisata petik jeruk, ada wisata buah durian yang sedang dikembangkan, dan termasuk tanaman alpukat. Di Kecamatan Kepanjen cukup banyak petani muda atau petani milenial yang sangat concern terhadap bidang pertanian. Salah satu contohnya adalah di Desa Mangunrejo, ada seorang petani milenial yang lulusan magang dari Jepang. Beliau memiliki
memiliki konsep water recycle dan pipanisasi. Dan sudah ada respon dari pemerintah dengan bantuan embung. Nantinya water recycle ini akan menampung buangan air irigasi dari sawah dan nantinya akan dipompa kemudian disalurkan melalui pipa untuk mencukupi kebutuhan air di hamparan sekitarnya. Harapannya nanti terapan inovasi ini semoga akan bisa menjadi pusat magang bagi petani milenial di seluruh Kabupaten Malang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, se-Kecamatan Kepanjen dan sekitarnya, saya Purnadi Karyo Utomo, Koordinator BPP Kepanjen, dalam hal ini akan menyampaikan program-program kerja demi kemajuan BPP Kepanjen. Kami beserta rekan-rekan sejawat kami berusaha mewujudkan BPP Kepanjen selangkah lebih maju dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami bersama. Kami melangkah menyesuaikan karakteristik Kecamatan Kepanjen, di mana Kecamatan Kepanjen ini adalah wilayah kecamatan, wilayah perkotaan. Maksud kami bahwa dengan wilayah perkotaan, lahan pertanian akan semakin lama bukan semakin meluas, tapi semakin lama semakin menyempit, sedangkan sumber daya manusianya sudah boleh dikata menengah ke atas, dimana kalau kita akan mengumpulkan warga tani saya kira amat sangat sulit, sehingga kami membentuk istilahnya agromilenia. BPP Kepanjen ini jadi pilot project, jadi tempat wisata, jadi tempat belajar baik kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa, sehingga harapan kami BPP Kepanjen ini menjadi tempat belajar dari semua pihak. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Balai Besar Penyuluhan Peternakan Batu. Kita akan dijadikan BPP model. Mudah-mudahan dengan adanya program itu, antara program kami dan program BPP itu bisa nyekrup. Pada akhirnya BPP Kepanjen akan maju, akan jadi percontohan, akan jadi tempat belajar dari semua pihak. Kiranya itu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.